Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru ramadana sahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin sidang Jemaah Isya dan Salat Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba yang lemah, dhaif, penuh kehilafan, bergelimang dosa dan maksiat, sudah sepantasnya kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita seorang hamba yang penuh dengan kehinaan, kedhaifan, bahkan mungkin banyak bermaksiat kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan rezeki kepada kita. Walaupun kita banyak dosa kepada Allah maupun juga kepada sesama manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala pun masih mencurahkan nikmat yang begitu banyak dan tidak terhitung kepada diri kita. Salam dan taslim kita haturkan, kirimkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam ini masuk pada 2/3 dari bulan suci Ramadan. Dan masuknya kita besok 20 hari, kita belum ada jaminan bahwa kita akan sampai ke Idul Fitri atau puncak Ramadan. Kenapa hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah? Karena setiap waktu, setiap saat kita pasti melihat banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di 2/3 kesempatan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Satu di antaranya, ibadah yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan, seperti mana Ramadan itu sendiri disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Pak, kita pernah punya sahabat karib, sahabat akrab kita. Setiap saat pun terkadang kita jalan dengan dia, betul nggak? Ada kebutuhan kita cerita sama dia. Terkadang orang itu lebih terbuka dengan teman akrabnya dibandingkan dengan orang tuanya. Benar nggak nih? Iya. Terkadang dia curhat sama sahabat akrabnya itu, semua masalah pribadinya dia cerita sama temannya, karena saking akrabnya. Bahkan kalau ada kesulitan, dia pasti minta bantuan sama temannya. Deng, ada cicilanku ini, tidak bisa ku bayar bulan ini. Bisa kak minta tolong dulu, bayarkan, pinjam dulu
juta. Berapa mau kepinjam? 500.000 saja. Nanti 1 bulan ke depan saya ganti. Saking akrabnya, sahabat baik, dia katakan jangankan 500.000, 1 juta pun saya berikan. Jangankan bulan depan, tahun depan kamu ganti nggak apa-apa. Orang kita kan sudah saling kenal. Betul nggak? Orang kita kan sudah seperti saudara nih. Semua kebutuhan kita terkadang kita lebih mudah menceritakan kepada teman karib kita, sahabat akrab kita, minta bantuan, minta pertolongan dengan teman akrab tersebut. Bahkan kalau dia pergi pun kita ingat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi." Iqra'ul Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat. Safi'an, akan memberikan pertolongan, akan memberikan bantuan, akan memberikan syafaat li ashabihi, kepada orang yang menjadikan Al-Quran itu sahabat, orang yang menjadikan Al-Quran itu teman dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syafaat, salah satu syafaat yang diberikan Allah dengan izin Allah adalah syafaatnya Al-Quran. Ketika seorang hamba nanti di yaumil qiyamah membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, dalam keadaan tersiksa pada saat itu, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang seperti itu. Kemudian dalam keadaan sengsara, karena hadirin yang dirahmati Allah, kehidupan akhirat itu nanti di yaumil qiyamah adalah kehidupan yang sangat berat. Manusia semua membutuhkan bantuan dan pertolongan. Maka saat kita seperti itu kondisinya, datanglah Al-Quran kepada kita, akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita. Apabila hidup di dunia kita selama ini, kita jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin Al-Quran akan memberikan bantuan kepada kita nanti di akhirat? Kalaulah kita selama hidup di dunia baca Al-Quran paling setahun sekali bulan suci Ramadan, bagaimana Al-Quran mengenal kepada kita? Bagaimana Al-Quran memberikan bantuan kepada kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quranul Karim? Sama seperti seorang sahabat tadi, ketika ada orang lain datang kepada dirinya dan minta bantuan, minta pertolongan, tolong bantu saya, mau membayarkan sesuatu, saya butuh bantuanmu. Maka orang yang satu akan berkata, siapa engkau? Saya tidak mengenalmu. Datang-datang mau minta bantuan dan pertolongan, apalagi meminjam uang. Mungkin orang tadi akan tinggalkan dia, karena dia tidak kenal orang tersebut. Bagaimana mungkin di akhirat nanti Al-Quran akan kenal kepada kita kalau selama di dunia kita tidak kenal Al-Quran? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan datang dengan membawa hujjah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketika hidup di dunia, di samping membaca Al-Quran, dia menjadikan Al-Quran pedoman hidup mereka. Sebab hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam Al-Quran pun Allah telah beritahukan, perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, aminu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Penekanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Kenapa orang beriman disuruh beriman lagi oleh Allah? Karena ada orang-orang yang mengaku Islam di dunia ini, tapi mereka tidak mengakui syariat Islam itu sendiri. Mengaku Islam, tapi mengatakan bahwa sholat tidak diperintahkan. Mengaku Islam, mengatakan bahwa syariat Islam itu sudah tidak berlaku di zaman modern seperti sekarang. Padahal Al-Quran itu adalah tuntunan kita, yang menjadikan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan orang yang sering membaca Al-Quran ketika hidup di dunia, tanda kutip sebagian ulama mengatakan para hafiz Al-Quran, nanti di akhirat diperintahkan kepada orang tersebut, bacalah Al-Quran. Maka setiap dia membaca Al-Quranul Karim, satu ayat dia baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajatnya di dalam surga. Ayat berikutnya lagi dia bacakan, Allah angkat lagi derajatnya. Ayat selanjutnya lagi dia baca, Allah tinggikan lagi derajatnya orang tersebut. Dan tempat terakhir adalah di mana terakhir engkau membaca Al-Quran ketika hidup di dunia, maka itulah derajat kalian ketika berada nanti di dalam surga. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka hari ini masih ada sekitar sepertiga ke depan bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan tadabbur Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala pun firmankan di dalam ayat suci Al-Quran yang lain, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma hawwalnakum mara'a zuhurikum. Walaqad ji'tumuna furada, kata Allah, nanti pasti kalian akan mendatangi kami sendiri-sendiri, kata Allah. Tidak ada teman, tidak ada yang membantu kita. Seperti mana kalian kami ciptakan pertama kali, Allah sebutkan. Ketika kita datang di dunia ini dalam keadaan sendiri, tidak punya apa-apa, tidak punya sedikit pun harta yang kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan kembali kepadaku seperti itu juga, dan kalian wataraktum mahwalnakum, dan kalian akan meninggalkan semua apa yang kalian usahakan. Semua harta kalian akan ditinggalkan, kedudukan kalian, pangkat kalian, jabatan kalian, keluarga kalian, semuanya kalian akan tinggalkan, kata Allah, dan kalian akan mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri seperti mana kami ciptakan kalian pertama kali. Hadirin yang dirahmati Allah, maka sebaik-baik bekal kita adalah iman dan ketakwaan. Iman kita dan ketakwaan, takwa bukan sekedar ucapan, tapi takwa dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita maghfirah, pengampunan di bulan suci Ramadan ini, sehingga selesainya Ramadan nanti kita bisa mendapatkan gelar orang yang bertakwa di hadapan Allah sebagai seorang hamba yang muttaqi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kekurangan semua datang dari diri saya sendiri. Kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.